Saya, dari sahabat Jarir dikatakan, saya membaiat Rasul untuk melaksanakan sholat, memberikan zakat, dan menasehati ke muslim. Ya, sekarang hadits yang ke-9. Dari sahabat Abu Hurairah dikatakan, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu min nar, maka dia akan, kalau boleh digambarkan itu seperti disetrikakan, ya, dibuat lempengan begitu, seperti dijadikan batangan, kemudian itu akan nanti disetrikakan ke badannya, ya, dicelupkan ke neraka dulu, apa namanya, emas batangannya ini tadi, katakanlah begitu, kemudian disetrikakan, fayukwa biha janbuhu wajabinuhu wa dhahruhu, sekujur badannya itu disetrika nanti. Bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya emas, tapi emas kan perinciannya banyak, sekian ada hitungannya, ya. Ini saya secara global saja. Maka kullama barodat, setiap emas lempengan tadi itu sudah, batangan tadi itu sudah apa? Dingin, dicelupkan lagi, disetrikakan lagi, terus itu di hari atau di masa ketika saat itu satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Ya, terus itu. Ini sebelum masuk neraka loh ini. Sebelumnya. Jadi ini masih nunggu di mahsyar. Jadi penantian, makanya mahsyar itu menakutkan sekali. Ya, menakutkan sekali. Makanya kita kalau lihat orang maksiat, kita bukan ngenyek, bukan menghina. Wong kita sendiri bagi orang ahli ibadah ya ahli maksiat. Kan begitu. Kalau orang para wali lihat kita, ini apa ini? Ya, Siti Aisyah aja bilang, Rasulullah kalau lihat perempuan setelah wafatnya Nabi, Rasulullah bakal melarang keluar sama sekali, bahkan ke masjid. Padahal zamannya Siti Aisyah. Bayangkan Rasulullah, kalau Rasulullah tahulah keadaannya, tapi tidak tahu saya apa yang akan terjadi kalau seperti ini perempuan sekarang. Ya, zaman Siti Aisyah aja. Setelah wafatnya Rasul sudah ada perubahan, walaupun perubahannya tidak banyak. Bayangkan rusak zaman sekarang ini. Ya, jadi di akhirat itu sangat menakutkan sekali, sangat menakutkan sekali. Ya, semoga kita itu bisa termasuk orang yang 7 golongan yang tidak yang mendapatkan naungan itu. Ini serius, jenengan kejar itu. 7 golongan itu jenengan kejar. Harus buat jenengan sendiri. Dan anak-anak jenengan, kejar salah satu di situ. Apa yang bisa? Yang paling agak lumayan menurut saya ya, sedekah sir, itu lumayan, karena kita tidak gampang untuk mendapatkan kesempatan, mendapatkan wanita cantik untuk ngajak kita zina. Kemudian kita mengatakan, tidak, saya takut kepada Allah. Itu kemungkinannya sangat tipis sekali. Ya, sangat tipis sekali. Ada, kemungkinannya ada, cuman kan tipis. Kalau antum yang sudah ngaji begini kan dari awal untuk ngelakoni sudah jenengan cut dulu. Karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dekat aja jangan. Ya. Atau kemudian jadi pemimpin yang adil. Wah, tambah angel lagi. Ya, pemimpin yang adil. Menolak wanita dengan kata-kata saya takut kepada Allah ketika diajak zina. Wanitanya cantik, istimewa, dan pokoknya perfect lah. Kalau iya, sambil mengatakan ini akhafullah. Orang diajak zina, jawabannya saya takut sama Allah. Itu. Tapi wanitanya harus cantik. Iya. Dan kalau bisa dia bangsawan dan dia status sosialnya tinggi. Kenapa kamu dijak zina? Oh, saya tolak, Pak. Kenapa? Jelek. Lah welek iki wonge, guys. Itu bukan berarti takut sama Allah, itu berarti. Mungkin dia kalau dapat yang cantik ya bis apa cari pangeran wis. Mari ini tak tobat aku. Haram. Tapi kalau dia dapat seperti Nabi Yusuf, dia dapat yang seistimewa Zulaikha. Ya, walaupun banyak orang mengatakan namanya bukan Zulaikha, tapi anggap aja Zulaikha. Di kamar sendirian, di depannya wanita tercantik dunia saat itu. Dia istrinya menteri keuangannya,
Mesir. Dia usia 17 tahun, Nabi Yusuf iki. Dia bilang, lu lagi, setrum itu lagi, waduh. Apa yang katakan Nabi Yusuf? Ini akhafullah, saya takut sama Allah. Ditolak saya takut sama Allah. Walaupun Allah mengatakan, wahamma biha. Dia Nabi Yusuf ada rasa seneng itu. Karena normal, laki-laki senang dengan wanita cantik, normal. Ya, tapi Nabi Yusuf bilang apa? Saya takut sama Allah. Didekati, saya takut sama Allah. Dikejar, berlari. Nah ini contohnya orang yang akan mendapat naungan di hari kiamat. Cuma ya itu susah untuk didapat. Ya, jadi yang pertama tadi pejabat yang adil. Apalagi tadi perempuan yang menolak perzinahan. Nomor 2, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini yang paling mudah untuk dicari. Untuk mendapatkan naungan adem di hari kiamat itu. Ketika nunggu pengadilan, ini jenengan diselamatkan sama Allah. Atau sendirian takut Allah, nangis. Ini masih lumayan, bisa dikejar, tapi repot. Rasa itu sampai benar-benar nyetrum ke gitu itu enggak mudah, kecuali kalau kita dibimbing. Nah, kalau misalnya kita punya seperti Habib Umar di Lawang, saya yakin begitu. Enggak ada orang gampang. Beliau kadang-kadang berdiri aja, hadirinnya itu udah nangis. Nah, ada yang bisa ngancak begitu. Zaman-zaman Mbah Khalil Bangkalan, zaman-zaman Mbah Hamid, ya, zaman-zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Orang di sekitarnya itu hatinya ini cepat kena ke Gusti Allah tuh, setrumnya tuh diangkat. Nah, kalau kita sendiri ya dilatih, insya Allah siapa tahu bisa diam-diam ingat nangis karena takut sama Allah. Takut bukan Allah kejam, tapi takut mengecewakan Allah ini. Ya, takut sama siksaannya, takut diberi nikmat kok dibales maksiat. Kemudian tadi yang kelima, 2 teman yang berteman karena Allah, pisah juga karena Gusti Allah. Orang yang nomor 6 hatinya yang bergantung ke masjid. Apalagi satunya ya? Yang belum tadi. Pemuda yang tumbuh karena ibadah kepada Allah. Itu anak santri di pondok itu yang lumayan. Sebelum mereka pulang waktu Ramadan. Kalau sudah pulang Ramadan, hanya Allah yang tahu. Karena itu sudah dinanti betul itu ya, sudah dinanti betul. Semoga bisa. Cuma anak-anak di pondok itu termasuk anak-anak yang nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam ibadah. Begitu. Lah, juga saya pernah sampaikan di antaranya yang mendapatkan naungan orang-orang yang memaafkan, mengikhlaskan hutang orang yang ada pada dirinya. Itu di antaranya yang cepat untuk mendapatkan naungan, tidak panas di hari. Tapi yang kena seperti ini, disetrika lagi, emasnya ditimbun sama dia. Kalau emas banyak dipakai, itu enggak apa-apa. Asal normal. Ojo. Rantai regal itu dipakai. Pakai rantainya kapal itu. Asal normal. Enggak diminta zakat. Tapi kalau ditaruh, ditimbun saja, nah ada hitungannya. Dan enggak banyak yang diminta sama Allah. Ya enggak banyak yang diminta sama Allah. Dan dikasih ke siapa? Ke fakir miskin, bukan dikasih ke orang kaya yang lain, tidak. Makanya sampai ada orang non-muslim di Kanada itu dia bilang, saya berharap segera bisa kita dapat syariat Islam itu di dunia ini. Kenapa? Karena dia bilang, kalau kita sudah kena syariat Islam, kita tidak kena pajak. Cuma jizyah. Jizyah itu cuma berapa? Lah sekarang kadang-kadang di Amerika, di Spanyol, di Eropa, 40% pajaknya. Jadi antum kerja dapat 10 juta, yang 4 juta itu untuk pajak. Ya remek Pak. Kalau jizyah kan tidak sebegitu. Nah, kalau zakat kan yang kaya saja, yang miskin tidak kena. Kalau sekarang pajak, yang kaya kena pajak, yang miskin tambah lagi. Ya tambah remek. Kalau jizyah tidak ada seperti itu. Nah ini, kalau tidak dibayar zakatnya, disetrikakan. Sembuh, hancur badannya, sembuh, dimasukkan ke neraka lagi. Panas itu batangan emasnya, peraknya, setrika lagi. Itu terus sampai dia mendapatkan panggilannya. Fulan maju. Kata Rasulullah SAW, fayaro hatta yuqdo bainal ibad. Setelah selesai urusan dengan hamba-hamba, fayaro sabilahu. Baru dia bisa melihat. Ilal jannah, imma ilal jannah, wa imma ilal nar. Dia baru tahu nanti setelah itu dia ke neraka atau ke surga. Karena mungkin
dia dengan dosanya tidak mengeluarkan zakat, siapa tahu bisa masih ketutup dengan amalnya yang lain. Selama dia masih beriman ke Gusti, tapi kalau dia tidak beriman, di situ dan ke neraka. Kemudian ya Rasulullah, fal ibil, kalau unta ya Rasulullah, dikatakan Rasulullah, orang yang punya unta tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia nanti butiha laha biqa, nanti akan dihamparkan satu tempat di mahsyar, kemudian diinjek-injek dia oleh untanya, dan kukunya akan nancep ke situ, dan dia akan digigit oleh untanya di hari, kata Rasulullah, yang satu harinya 50.000 tahun di dunia ini. Nah, kalau di sana itu menanti hisab sampai satu tahun, ya 1 tahun kali 5.000 tahun, ya makanya katanya Imam Haddad, wala yahris alaiha siwa a'mal basirah. Tidaklah orang mencintai dunia ini sampai ninggalkan akhirat. So bekerja sampai tidak Jumatan, kerja sampai tidak puasa. Kata Imam Haddad, buta mata hatinya. Ya. Seandainya dia punya akal sedikit, dia akan lebih berpikir. Lawang ini sebentar lagi ditinggal, taruhannya hari itu tidak ada akhirnya. Belum neraka surga ini belum neraka surga ini Mas ya. Diinjek-injek. Kalau sudah selesai, nanti dia akan lihat surga atau neraka. Maka mereka juga tanya, ya Rasulullah, kalau setelah ibil tadi, fal baqar wal ghanam, kambing dan sapi. Bagaimana ya Rasulullah? Sama, diinjek-injek, diganggu terus, tidak berhenti nih. Tadi tempe sudah, diinjek-injek, digigit, diseruduk, itu terus diajar begitu terus. Di mahsyarnya itu begitu, sambil nunggu dipanggil dia. Ketika dia dipanggil, dia nanti baru lihat setelah hancur itu. Makanya orang kalau mau masuk surga, minum dulu di telaganya Nabi, ya, supaya hitam-hitamnya badan itu hilang, karena sudah diajar sebelum dulu. Nah, semoga kita termasuk orang yang tidak dihajar dulu. Makanya diantaranya kalau punya hutang, orang ada uangnya di antum, kalau antum bisa ikhlaskan. Itu buat antum sendiri. Kalau jenengan tidak keberatan, berapa antum mampunya? Oh, saya mampunya, ada teman saya hutang 50.000. Mas, ini sudah halal. Ya, dengan harapan apa? Saya nanti kepingin di akhirat mendapat naungan dari Gusti. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tadi sapi dan sudah. Bagaimana ya Rasulullah kalau khayl, kuda. Bagaimana kalau kuda? Kalau kuda ada 3. 1 pahala, 1 dosa. 1 dosa diantaranya apa? Kalau dia menggunakan kudanya untuk sombong dan ngece ke muslim, Pak kuda ini. Ya, itu untuk menghina. Ya. Kalau sekarang mobil. Kalau dulu kuda. Ya, itu sekarang mobil atau libom. Ya. Begitu. Ada juga yang berpahala. Bagaimana? Kalau dibentangkan satu tempat seperti rumput begitu, kemudian kudanya itu dipersilakan makan di situ. Maka setiap rumput yang dimakan, bahkan Rasul mengatakan setiap derap langkah kakinya, karena kudanya itu senang. Kelihatan rumput dia kan senang. Kalau dijak ke mall kan dia tidak senang. Dia berangkat sampai kotorannya pun yang keluar itu dihitung pahala buat dia. Bahkan kalau satu orang punya tempat minum yang diminum oleh kudanya, dia dapat pahala juga. Makanya kan kadang-kadang ada air disiapkan untuk burung, air disiapkan untuk kucing. Ya, kalau kan kadang-kadang ada yang begitu. Itu pahala luar biasa. Kemudian ini saya buat saya secara highlight ya, karena panjang sekali. Kemudian ada yang tanya lagi, ya Rasulullah, kalau himar gimana? Fal humur. Himar itu keledai. Kalau keledai gimana ya Rasulullah? Ma unzila alayya fil humur syai'. Saya tidak dapat satu hukum tentang himar. Hanya Rasulullah mengatakan, kemudian illa hadhil ayatul fadzah al jami', kecuali satu ayat yang secara melingkupi garis besar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin
syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sebiji sawi, dia akan mendapat kebaikan, dia akan melihatnya. Dan siapa melakukan maksiat walaupun sebiji sawi, dia juga akan melihatnya. Jadi misalnya himar, kucing, ikan itu kan wis silahkan mau minum silahkan. Ikan kan kita tidak pernah ngelarang dia minum ya. Ikan kita kasih makan, kucing kita kasih makan, keledai, ayam, dan lain sebagainya, kita persilahkan makan, itu luar biasa. Jadi bisa jadi pahala buat kita. Makanya kan kadang-kadang ada di rumah itu ono ayam, ya apa, nah, itu kan dia dikasih makan sama kita. Nah itu dengan harapan apa? Mendapatkan kebaikan dari Gusti Allah. Amin ya Rabbal